Hubungan tenaga kesehatan dengan pasien merupakan hubungan kepercayaan dalam bentuk pelayanan kesehatan. Kepercayaan ini didasarkan pada keterbatasan pasien dan kapabilitas tenaga kesehatan dalam layanan kesehatan. Pasien dengan kondisi kesehatan yang dimilikinya akan memberikan kepercayaan kepada tenaga kesehatan yang memiliki kapabilitas untuk menyembuhkan, meningkatkan, dan menjaga kesehatannya. Bila rasa kepercayaan ini dapat dipertahankan, maka hubungan yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien dapat berlangsung dengan baik. Pasien dengan keterbatasannya tentu saja akan dibantu oleh tenaga kesehatan untuk mewujudkan tujuannya mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian apabila pertemuan berlangsung untuk pertama kalinya, ada baiknya untuk membangun suasana yang hangat, kemudian juga kesan yang baik antara kedua belah pihak. Tenaga kesehatan hendaknya menunjukkan pelayanan yang ramah, hangat, dan juga memahami sudut pandang pasien dan juga memberikan pelayanan yang maksimal. Di sisi lain, pasien sepatutnya menunjukkan kondisi kesehatannya yang nyata dengan jujur menyampaikan keluhan dan gejala yang dialami, ramah terhadap tenaga kesehatan, serta bersedia menerima pelayanan sesuai prosedur. Dalam praktiknya, tenaga kesehatan wajib untuk bersikap tulus, ikhlas, dan mempergunakan seluruh ilmu dan keterampilan untuk kepentingan pasien. Nah, dalam menjalankan kewajibannya, seorang tenaga kesehatan memiliki hak dalam menjalankan tugasnya, yaitu memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnya dan sejujur-jujurnya untuk kepentingan diagnosis dan terapeutik, memperoleh hak atas imbalan atau jasa terhadap pelayanannya kepada pasien, memiliki hak atas etikat baik dari pasien ataupun keluarganya, hak membela diri terhadap tuntutan atau gugatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diberikannya, serta hak untuk memperoleh persetujuan atas tindakan medis dari pasien dan keluarganya. Hubungan yang kurang baik antara keluarga pasien dengan petugas kesehatan akan bisa menjadi salah satu faktor penghalang yang mempengaruhi kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan. Dalam hal menunjang kelancaran prosedur, keluarga pasien turut serta di dalamnya, yaitu seperti membiayai tanggungan administrasinya. Maka dari itu, petugas kesehatan dalam melayani pasien diharapkan mampu membangun hubungan yang baik dengan pasien sehingga pasien merasa senang dan tidak tertekan karena sikap petugas yang diberikan selama pengobatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor ketidakpatuhan pasien dalam pengobatan bisa disebabkan oleh beberapa hal, yakni faktor sosial ekonomi, faktor yang berkaitan dengan pasien, kompleksitas regimen, dukungan dari petugas pelayanan kesehatan, dan pola pemberian layanan kesehatan. Dukungan keluarga mempunyai peran penting bagi pasien dalam masa pengobatannya, karena pasien membutuhkan dukungan penuh oleh keluarga untuk berobat teratur hingga tuntas sampai bisa dinyatakan sembuh oleh dokter. Ada atau tidaknya dukungan dari keluarga dapat mempengaruhi tingkah laku pasien untuk semangat berobat dan meminum obat secara teratur, dan membuat yakin kepada pasien untuk sembuh sehingga pasien tidak berputus asa. Oleh karena itu, keluarga akan selalu mengingatkan pasien untuk meminum obat secara teratur, mengingatkan pasien untuk datang berobat dan memeriksa dahak ulang sesuai waktu yang telah ditentukan, dan memberikan semangat kepada pasien untuk sembuh. Setelah pemahaman edukasi COVID-19 yang diberi oleh tenaga kesehatan terhadap keluarga, diharap keluarga mampu untuk mencegah penyebaran COVID-19 lebih lanjut. Dari nasihat hati ke hati, diharapkan anggota keluarga tersebut lebih kuat dalam memberantas COVID-19 dengan cara pola hidup yang sehat. Keluarga merupakan orang-orang terdekat dari seseorang. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam kesembuhan pasien. Dukungan penuh dari keluarga dan tenaga kesehatan akan meningkatkan keyakinan pasien untuk sembuh. Dalam hal ini, keluarga memberikan dukungan yang mana diharapkan agar pasien dapat minum obat secara teratur dan membantu pasien untuk memeriksakan diri kembali ke dokter. Hubungan yang baik antar tenaga kesehatan dengan keluarga pasien akan menciptakan rasa senang pada pasien itu sendiri dan kelancaran dari prosedur pelayanan kesehatan.
Melalui keluarga juga tenaga kesehatan dapat menyampaikan informasi yang efektif terkait kesehatan pasien. Tenaga kesehatan memiliki hubungan dengan komunitas, di mana dalam menyampaikan informasi ataupun intervensi dapat dilakukan dengan penyampaian yang berbasis masyarakat. Hal ini dapat digunakan sebagai strategi penanggulangan COVID-19. Untuk memutus rantai COVID-19, tenaga kesehatan dapat memberikan edukasi kepada komunitas agar jangkauannya luas. Tenaga kesehatan juga dapat menjalin kemitraan dengan komunitas guna mengidentifikasi suatu wabah seperti COVID-19. Dengan tenaga kesehatan yang menjaga dan juga melindungi komunitas yang rentan ini, maka penyebaran pun dapat ditekan. Tenaga kesehatan komunitas mencangkup tenaga kesehatan, baik awam maupun profesional, formal maupun informal, dibayar maupun tidak, serta tenaga yang berbasis device layanan fasilitas yang mendukung, mengawasi, serta memberikan kampanye penjangkauan. Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang ada dan memitigasi dampak wabah COVID-19, program pelayanan kesehatan primer telah disepakati di tingkat nasional. Adapun proses-proses nasional dan subnasional dalam mengidentifikasi layanan esensial, mengkoordinasikan perencanaan penanggulangan COVID-19, mengoptimalkan layanan kesehatan, serta pemberian layanan berbasis kegiatan komunitas yang relevan dan konsultasi. Jika keadaan COVID-19 ini mengharuskan perubahan beban kerja, pergantian tugas atau perekrutan, semua tenaga kerja harus secara hati-hati dan memadai, diberi sumber daya, dilatih, dilengkapi, dan diawasi dengan memanfaatkan teknologi. Remunerasi yang tepat waktu dan kondisi kerja yang wajar akan membantu tenaga kerja tetap bekerja selama dan setelah penanggulangan COVID-19 ini. Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kesehatan komunitas, semua tenaga kesehatan harus diberi alat pelindung diri yang memadai dan dilatih penggunaan serta pembuangan aman APD. Tenaga kerja berusia tua yang memiliki kondisi beresiko tinggi harus diberikan tugas yang tidak menimbulkan risiko tambahan. Jadi peran dan tanggung jawab tenaga kesehatan komunitas dalam konteks pandemi COVID-19 dapat meliputi penyusunan pendekatan baru dalam kegiatan yang ada dan akan menyesuaikan tugas tenaga yang sudah ada atau merekrut tenaga tambahan. Dalam itu perlu menghindari burnout, kelelahan, kosongan layanan, penurunan kualitas, dan peningkatan risiko infeksi. Karena ketersediaannya layanan rujukan terbatas di tengah meningkatnya permintaan pada sistem kesehatan, semua tenaga kesehatan harus siap untuk menanggung tanggung jawab tambahan. Tenaga kesehatan memiliki hubungan penting dengan komunitas karena tenaga kesehatan dapat memberi informasi seputar menghadapi isu-isu yang berhubungan dengan kesehatan serta berupaya untuk memelihara kesehatan dalam komunitas. Hal ini dilakukan secara sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan komunitas dengan menggunakan berbagai prinsip metode komunikasi. Hal ini juga penting guna mencegah penyebaran COVID-19 di kehidupan masyarakat. Para tenaga kesehatan akan memberikan berbagai informasi seputar COVID-19 kepada masyarakat agar masyarakat sadar bahwa mereka harus menjaga diri mereka agar tidak terkena COVID-19.